Oke, Mak. Jadi terkait dengan hal yang berhubungan dengan CV dan lain-lain nih, apa yang pengen kamu diskusiin? Yang pertama sih saya pengen tahu Pak, sebaiknya CV itu pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya? Oke, jadi terkait penggunaan bahasa pada CV ya. Jadi ini, penggunaan bahasa pada CV itu ada aturannya. Aturan yang nomor satu Baik. adalah ikuti yang diminta, kalau memang ada gitu. Jadi beberapa lowongan kerja itu dia menyebutkan CV harus dalam bahasa Inggris gitu. Nah itu ikuti. Jadi urutan paling atas itu adalah mengikuti arahan. Kalau memang ada arahannya. Ya Pak, Nah, benar. tapi kalau memang nggak ada arahannya gimana gitu? Nggak ada arahannya. Nah, yang nomor dua adalah ikuti bahasa dari lokernya gitu. Jadi misalnya loker bahasa Oh, Indonesia, kirim bahasa Indonesia, loker bahasa Inggris pakai bahasa uh-huh. Inggris gitu. Tapi misalkan Oke, oke Pak. ada loker bahasa Indonesia, kamu tetap kirim pakai bahasa Inggris boleh nggak? Boleh. Itu jadi penggunaan bahasa asing itu bisa jadi lebih menarik gitu. Gitu. Ibarat kayak kamu Tapi saya memamerkan itu. pernah, oh, Ya, kenapa? uh, sebelumnya saya pernah dengar gini Pak. Nggak tahu nih, saya pun lupa yang bilang siapa. Nggak usah pakai bahasa Inggris. Itu kayak menantang HRD-nya gitu. Loh, enggak, ya enggak dong. Kalau memang di loker itu memang kamu nanti bakal nemuin uh, tulisan di loker. Ada beberapa loker yang kamu bakal nulis kayak bakal lihat kayak CV harus ditulis dalam bahasa Inggris gitu. Memang nggak banyak sih gitu. Nanti kamu lihat itu. Nah, kalau di loker ada tulisan CV harus berbahasa Inggris, apakah HR lagi nantang kandidat kan enggak gitu. Maksud kemungkinan sih yang dimaksudnya kalau nggak ada persyaratan gitu sih ya Pak. Loh, kalau nggak ada persyaratan tapi CV-nya pakai bahasa Inggris, emang kalau kamu balas dengan bahasa Inggris itu berarti kamu nantang? Enggak dong. Itu logikanya dari mana? Kemarin saya dengar yang saya baca yang begitu, Pak, makanya saya Nah, bingung karena kenapa ya sumbermu itu pendapatnya tidak, begitu. nah karena sumber kamu nggak valid, makanya aku nggak langsung percaya ya gitu. Contoh, Iya benar-benar ya Pak. ya nggak gitu. Kalau kalau kamu ngomong pakai bahasa manusia, ngomong pakai bahasa kucing meong gitu, sopan nggak? Enggak Pak. Ya logikanya ya nggak harus kucing sih, itu ekstrim sih. Ini aku cuma mau ngomong bahwa paling atas itu adalah kalau ada arahan harus bahasa apa gitu kan, atau tulis dengan nggak harus Inggris. Ada yang waktu itu CV dan ditulis pakai bahasa Mandarin, waktu itu aku pernah baca juga. Ya silahkan ikuti. Jadi urutan paling atas tuh ikuti. Urutan nomor dua adalah samakan dengan bahasa lokernya. Tapi kalau kamu ada lokernya pakai bahasa Indonesia, mau kamu kirim pakai bahasa Inggris ya nggak apa-apa. Itu jadi lebih menarik aja. Gitu. Baik Pak. Tapi kalau bahasa istilahnya nantang itu aku nggak cocok. Itu aku belum pernah baca dimanapun. Jadi aku cocokin dimanapun nggak tahu. Gitu ya. Oke Pak, terima kasih. Dari mana katanya nantang? Kalau memang memang kamunya bisa bahasa Inggris, orangnya juga bisa bahasa Inggris, nantang dari mana? Gak masalah ya Pak harusnya. Ya ya dong. Gitu. Apalagi yang pengen kamu diskusiin? Uh, terkait penyusunan di CV sih Pak, yang mana duluan gitu. Kayaknya CV saya bingung. Aduh, yang mana nih saya buat duluan? Oke, coba sih aku cek CV-mu sebentar. Seret gitu. Oke, aku infoin yang general dulu aja ya gitu. Jadi sebenarnya kalau orang udah punya pengalaman kerja gitu ya. Jadi setelah profil pribadi yang di up dinaikin itu adalah pengalaman kerjanya gitu. Itu. Jadi pengalaman kerjanya dinaikin, cara nulisnya adalah yang terbaru. Jadi yang terkini. Pengalaman kerja di 2021 apa baru 2020 mundur gitu. Tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Jadi yang diapin itu pengalaman kerja dulu, terus habis pengalaman kerja kalau ada pengalaman training dan sertifikasi kalau ada. Gitu. Jadi pendidikan agak bawah nggak apa-apa. Gitu. Oh gitu, nggak masalah dia Pak, pendidikan agak bawah. Nggak masalah gitu. Tapi biasanya kalau fresh grade itu pendidikan yang di atas biasanya sih. Tapi sebenarnya gini sih, kalau udah punya pengalaman kerja gitu ya, porsi nulis di bagian pengalaman kerjanya itulah yang harusnya agak banyak ya gitu. Karena kan kamu akan nulis nama perusahaan, periodenya, jabatannya sebagai apa, job desk-nya, dan kalau ada prestasi kamu selama kamu di sana, pencapaian kamu selama kamu di jabatan itu apa gitu. Oh baik, berarti nggak selamanya tentang tugas dan tanggung jawab aja ya Pak? Iya, ya kalau tugas Tapi bisa. tanggung jawab aja, iya yang penting ada pencapaian kamu apa. Jadi kayak, ya oke, kamu menjabat sebagai itu, tapi selama periode itu kamu ada pencapaian apa ya gitu. Nah itu buat lebih lengkap lagi tuh gitu.
Oke, Apalagi baik. bisa dimasukin di masing-masing pengalaman pekerjaan ya, itu kan bagus. Itu sih. Iya, Pak. Nanti detailnya ke abis ini, sesi yang detail ya, aku tunjukin CV-mu. Oke, baik, Pak. Kalau Apalagi yang itu. umum sih kayak pertanyaan saya masih itu aja deh, Pak. Kalau yang umum saya pun nggak mempersiapkan pertanyaan sebelumnya. Saya kira Loh, nggak, iya, nggak usah karena belum pernah disiapin. lihat. Iya, nggak apa-apa, nggak usah disiapin gitu. Udah, cuma itu aja yang umum Eh, yang umum sih gitu. terkait CV. Eh, kalau masalah warna di CV, menurut Bapak gimana, Pak? Warna di CV itu, Warna, jadi gini, uh, penggunaan warna itu sebenarnya gunanya untuk dua. Pertama, membuat kontras. Jadi biar huruf itu makin enak, makin jelas ya saat dilihat. Yang kedua adalah dari sisi apa ya, keindahan ya gitu. Jadi dilihat nyaman, dari sisi kontras enak gitu. Bisa dibayangin kalau misalkan backgroundnya orange, hurufnya merah gitu, kan warnanya tipis-tipis gitu. Apa backgroundnya biru muda, backgroundnya biru tua, terus hurufnya coklat gitu misalnya. Jadi kan kayak gitu. Jadi penulisan penggunaan warna itu sebenarnya untuk bikin kontras biar dilihat itu makin kontras ya tulisnya, jadi kita bisa fokus gitu loh, nge-highlight isinya sama kenyamanan waktu dilihat. Jadi kalau mau pakai kontras main warna, warnanya nggak usah banyak-banyak gitu. 3 warna aja misal gitu. Putih, hitam, apa gitu misalkan. Itu cara aman tuh. Gitu. Hitam itu kan warna netral. Hitam tuh ya taruh di hurufnya nggak apa-apa gitu, buat warna huruf. Putih warna background. oke. Nanti kamu belajar dulu color blending namanya, color blending. Color blending ya itu belajarnya di Browsing aja gitu. aplikasi apa? Oh, browsing aja, baik, Pak. Gitu. Color Oke, blending. Riz. Sementara itu ada lagi yang umum? Oh iya. Terkait CV mungkin, atau ngelamar kerja mungkin. Kamu udah sampai tahap mana, bingung apa gitu. Gimana, Pak? Kurang jelas, maaf, Pak. Misalkan kamu di tahap-tahap ngelamar kerja bingung yang apa gitu, atau pada saat kamu melamar pekerjaan tuh ada yang misalkan aku pernah dengar ada begini, tapi pernah dengar ada yang begini, ya itu yang bener mana sih gitu. Sharing aja kita. Kalau nggak ada ya nggak, jangan Untuk diada-adain. sekarang sih ya, Pak, saya lebih ke enggak dong. Sekarang kan saya nih kerja di ekspedisi. Cuma saya bingung, kayak saya mau bertahan di sini, apa nyari kerjaan yang lain, apa gimana ya gitu. Nah kalau enak Kayak ngapain nyari lagi? Kalau sesuai. kalau di daerah sini kan, Pak, gimana lah, ini masih kampung-kampung kan, masih biasa aja, belum, kalau dibilang jenjang karir tuh belum ada. Kita masuk sebagai posisinya stuck di posisi itu gitu. Cuman saya punya punya kayak kekhawatiran kalau misalnya saya harus ke Jakarta atau keluar kota gitu lah. Kenapa? Khawatir kenapa? Karena gini, beberapa kali saya mencoba keluar, beberapa kali saya coba tes, yang saya coba selalu gagal. Terus pernah sekali saya lulus, sudah hampir tanda tangan kontrak gitulah, Pak. Cuman tanda tangan kontrak kan harus langsung nih. Cuma karena kemarin semua masih sistemnya online, kontraknya udah saya baca, tinggal datang ke perusahaannya. Kebetulan kemarin di Tangerang. Tapi saya apes, saya malah COVID, nggak jadi berangkat. Jadi kayak banyak ada biaya yang terbuang gitu sih. Ya. Jadi kayak merasa kok hapus ya. Saya jadi kayak kapak, padahal masih baru itu sih gagalnya Loh, jadi berangkat. ini ada yang salah logika nih. Jadi gini, pada saat kamu sudah lolos, apalagi sampai tanda tangan kontrak, terus habis itu kamu karena suatu kendala eksternal yang memang nggak bisa kamu lawan, which is penyakit gitu ya, ya jangan gitu dong gitu. Ini berarti kamu di CV nggak ada kendala, di psikotes nggak ada kendala, di interview nggak ada kendala. Berarti bagus. Nah gimana orang yang bagus, masa gara-gara dalam tanda kutip sakit doang dan sekarang udah sehat, masa langsung down gitu, baru nyoba sekali. Banyak Gimana ya, orang Pak? yang ya gitu, banyak orang tuh bermasalah tuh, bingung cara interview, cara psikotes, bahkan bikin CV aja bingung gitu. Nah kamu udah lolos sampai terakhir, gara-gara gagal kayak begitu, ini langsung gak jadi gitu. Ibaratnya tuh kayak Kayak kamu nyerah mau, gitu. kayak mau udah janjian sama temen pengen nge-mall gitu kan, malam mingguan gitu. Terus kamu udah ngelangkah tuh keluar rumah,
terus gerimis, baru ketetesan tes. Bajuku basah, enggak, aku nggak mau pakai ini, udah aku di rumah aja. Bajuku basah, kamu alasannya gitu. Tapi kayak cuma baru 2 tetes gitu. Paham nggak sih? Jadi kayak masa segitunya mundur gitu. Bukan alasan sebenarnya Pak ya. Sayanya Mm-mm. kalau yang overthinking kayak merasa, ih nanti gagal lagi, saya merasanya gitu sih. Dan soalnya alasan utamanya dia ada di biaya sih ya Pak. Kemarin kan udah kayak buang biaya, padahal saya, mohon maaf ya, jadi bukan curhat sih sebenarnya Pak. Jadi kayak Mm-mm. saya minjem gitu dari teman. Nggak Oke. jadi. Jadi kalau kayak misalnya nanti berangkat Oh, gimana aku gimana lagi, aduh tahu. minjem lagi begitu. Oke, I see. Oh, itu ada faktor lain tuh gitu. Habis ini aku jelasin aja ya di sesi yang spesifik aja Oke, gitu, baik, yang private siap aja Pak. gitu. Ya. Ada lagi nggak selain itu? Eh, Begini Pak, kalau kita misalnya di jurusan akuntansi sebaiknya kita kerja sesuai jurusan apa gimana ya? Kalau bisa sesuai, Sebaiknya kita kerja sesuai jurusan. loh, kita nggak ada sebaiknya, nggak baiknya. Skenariomu tuh kamu pengen gimana? Gitu. Kan kamu bisa ngendaliin, kamu yang punya will gitu. Ambil jurusan itu kan kamu juga nggak asal, kamu pasti ada alasan kenapa aku kuliah ngambil jurusan itu, sekolah ngambil jurusan itu gitu. Mana yang lebih baik? Ya yang kamu seneng lakuin itu pasti baik gitu. Yang seneng kamu lakuin, yang memberikan manfaat ke diri sendiri dan orang lain, dan kamu bisa melihat jangka panjang, itu pasti bagus. Gitu. Berarti nggak boleh berpatokan ke sesuatu yang ini juga ya Pak, tergantung keinginan juga ya Pak ya. Ya keinginan ya nggak masalah, tapi keinginanmu itu apakah akan membuatmu senang, membuat orang di sekitar senang dan berguna gitu. Benar-benar. Gitu. Kalau nggak memberikan manfaat ke diri sendiri dan orang lain, buat apa? Gitu. Ya juga sih. Nah, maksudnya kuliah ngambil suatu jurusan itu biar itu memang minat kamu di situ, biar kamu fokus gitu. Itu tuh kamu udah punya tiket, golden ticket untuk masuk di, ibaratnya kayak kamu itu tahu sektor itu, tahu bidang itu dibandingkan anak yang lain gitu. Ya kan? Oke. Gitu. Cuman gini Pak, kayak saya nih jurusan akuntansi kan, tapi nggak paham-paham betul soalnya akuntansi itu gimana. Tapi saya berniat pengen jadi seorang akuntan. Padahal sekarang ini kan kalau kita pengen jadi akuntan tuh kayaknya pengetahuannya harus yang betul-betul baik lah gitu di bidang akuntan, di bidang jurusan tersebut gitu. Jadi kayak belum nyoba pun, aduh udahlah. Nah, kalau kayak gitu saranku cuma satu kata, ya belajar. Kalau kamu Iya sih kan Pak. bener-bener ingin, pasti kan kamu pelajarin. Nggak terbatas di kampus. Kalau ini bener loh ya, kalau bener kamu sangat menginginkan dan sungguh-sungguh menginginkan menjadi yang tadi, pasti kamu belajar lah. Kau meluangkan waktu tuh nggak ngantuk, nggak capek gitu. Namanya seneng, ngelakuin hal yang disenengin gimana sih? Gitu, kayak malah nggak tahu waktu kan, ibaratnya. Harusnya gitu. Gitu. Nah, coba tanyakan sama dirimu sendiri terkait motivasinya itu tadi gitu. Nanti lanjutin Iya lagi nih benar. ke sesi yang detail gitu. Ini Siap. banyak banget yang detail-detail ya gitu. Nggak boleh di aku jelasin di sini nih kalau yang detail-detail begini. Oh, iya Pak. Habis saya bingung mau nanya apa lagi ya. Ya sudah, kalau misalkan yang general udah cukup, kita langsung ke yang detail aja gitu ya. Oke, siap. Baik Pak. Oke, bentar. Oke, kita lanjut ke yang detail.